Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsian korban banjir bandang di Masjid At-Taqwa di Kabupaten Pidijaya, Aceh. Wapres Gibran menyapa para korban yang sejak beberapa hari terakhir mengungsi akibat banjir bandang. Gibran berinteraksi dengan anak-anak, memberikan mainan serta jajanan. Sekitar 20 menit berada di dalam Masjid At-Taqwa, Wapres juga berbincang dengan sejumlah pengungsi. Dirinya meminta para korban untuk bersabar dan tetap kuat menghadapi cobaan pasca bencana. Wapres pun turut menanyakan fasilitas di posko pengungsian, mulai dari jaringan listrik, ketersediaan wifi, hingga kebutuhan dasar lainnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, 3 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalin Sumsekip, Asahan, Sumatera Utara. Kecelakaan diduga akibat bus dan truk hindari truk sawit yang oleng. Truk sawit dan bus syarat penumpang masuk ke parit usai terlibat kecelakaan beruntun dengan truk karet di Jalan Lintas Sumatera Sekip, Asahan, Rabu malam. Sementara truk lainnya ringsek di bagian depan. Afrika itu yang takut-takut. Para penumpang pun dievakuasi keluar. Sementara sopir truk sawit mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Udah kayak pelupakan ya. Kecelakaan berawal saat sebuah truk trailer bermuatan karet melaju dari arah Kisaran menuju Medan. Namun dari arah berlawanan, truk sawit oleng diduga ditabrak dari belakang oleh bus sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Seluruh penumpang bus selamat dan melanjutkan perjalanannya dengan bus pengganti menuju Riau. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat macet hingga 5 km panjangnya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A-News melaporkan. Remblong, sebuah bus peziarah asal Lampung Timur terperosok jatuh ke jurang di Jalan Provinsi Kudus, Pati. Tidak ada korban jiwa, namun warga yang menolong cukup sulit mengevakuasi penumpang. Terjadi kecelakaan tunggal bus rombongan peziarah di Kudus, Jawa Tengah. Bus terguling di jalur ekstrim Kudus, tepatnya di kawasan Letter S, Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kondisi bus berisi 50 peziarah asal Lampung Timur terperosok dan terguling di areal persawahan setinggi 2 meter lebih dari jalan. Bus melaju usai berziarah dari makam Sunan Muria dan hendak menuju ke Jawa Timur. Diduga kecelakaan tunggal ini akibat bus mengalami remblong. Akibatnya saat melaju di turunan dan menikung, laju bus jadi tidak terkendali. Beruntung seluruh penumpang selamat. Mereka hanya syok dan luka-luka ringan. Untuk sementara waktu penumpang dievakuasi ke rumah warga terdekat dan masjid. Tim kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kejadian kecelakaan tunggal ini. Sementara 50 penumpang saat ini beristirahat dan menunggu bus cadangan untuk melanjutkan perjalanan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Sarah dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Brigadir Sarah, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Baik, terima kasih Sabrina dan juga Nata serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Kalibata sudah dalam keadaan ramai pada jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini, baik untuk kendaraan dari arah Kalibata yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun juga Depok, dan dari arah Kalibata yang akan mengarah ke Pancoran sudah dalam keadaan ramai. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat dan terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya, namun pasca kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Antisipasi terhadap
licinnya jalan dikarenakan kondisi cuaca saat ini sedang turun hujan. Jangan berhenti di bawah pohon ataupun tempat-tempat yang dilarang untuk berhenti. Maksud kami untuk berteduh saat Anda berkendara menggunakan roda 2. Lengkapi juga kelengkapan berkendara Anda dengan jas hujan, namun hindari dengan penggunaan jenis ponco karena rawan akan tersangkut pada jir motor kendaraan Anda. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke Pasar Minggu ataupun juga Depok pada pagi hari ini juga sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan kami menghimbau bagi Anda yang melintasi kawasan ini untuk berhati-hati terhadap banyaknya angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Serta berhentilah di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light, patuhi marka jalan dan tetap pada jalur lalu lintas yang benar dan tidak melawan arus untuk keamanan dan keselamatan diri Anda dan pengendara jalan lainnya. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan mengarah ke Pancoran atau yang berbelok mengarah ke Kalibata juga sudah dalam keadaan ramai. Kendaraan yang melintas masih didominasi oleh roda 2 pribadi dan roda 4. Dan pemirsa, dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 192 kasus laka lantas dengan rincian 13 meninggal dunia, 13 luka berat dan 132 luka ringan. Dari 192 kasus laka lantas tersebut, 76% didominasi oleh kendaraan roda 2. Faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan para pengendara gagal saat menyalip kendaraannya. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang berkendara, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, ataupun jaga kecepatan kendaraan Anda ke angka normal untuk keamanan dan keselamatan sesama pengguna jalan. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan dan kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke Nata dan Sabrina di studio. Baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, angin kencang berhembus di Jakarta, warga diminta waspada. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan